HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kini kita sedang menjadi siswa di sekolah kehidupan, belajar tatwa susila acara untuk dasar berlaksana. Belajar satu ajaran Dharma untuk bekal perjalanan. Pemirsa HiTV Channel 3, Napi Orti, apa kabar? Mugi-mugi tetap becek-becek dalam karunia yang widih. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan TOS HiTV on the spot berupa tontonan berisi tatanan dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas terada dan bakti kita karena HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Bersama saya Nia Gandewa, mari kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan warna-warni turnamen fun golf, momen to remember, serta pameran lukis para penulis. Selamat menyaksikan. Doakan semua selamat bahagia, itulah jalannya Dharma. Jauhkan diri dari adharma, ikuti sabda yang widiwasa, kendalikan nafsu kesombongan, turuti seloka Weda, senyum salam sapa pada semua, itulah jalan agama. Doakan semua selamat bahagia, itulah jalannya Dharma. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Sindu para siswa-siswi Hindu, high schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Hai teman-teman Hindu. Hai. Kita jumpa lagi dalam High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kali ini kita masuk dalam segmen Tutur Sebelum Tidur dengan judul cerita Kisah Elang. Nah, adik-adik Swindu yang ada di rumah dan juga di studio, Kak Miko tadi sudah bilang ceritanya adalah kisah elang. Nah, adik-adik, kalau elang itu terbang pakai apa ya? Sayap. Sayap, betul. Selain itu, elang itu punya sayap yang besar dan elang juga mempunyai penglihatan yang tajam. Terus cakar-cakarnya itu tajam-tajam dan elang itu disebut dengan predator udara. Nah, adik-adik Swindu, penasaran nggak sama ceritanya? Penasaran. Adik-adik Swindu yang ada di rumah tentu penasaran kan? Yuk kita dengar ceritanya. Nah, tadi Kak Armi kan udah bilang kalau elang itu bisa terbang kan? Nah, suatu hari di saat elang ini sedang terbang jauh di atas, ia melihat ke bawah. Karena ia punya penglihatan yang tajam, ia melihatlah ada seekor anak musa yang sedang kelaparan. Nah, saat si elang ini sedang berada di atas, ia berpikir, kalau seandainya anak musang itu aku bawa dan aku kasih kepada anak-anakku, pasti mereka senang. Nah, karena si elang tuh berpikir seperti itu, dia langsung dia terbang ke bawah, menghampiri anak musang itu. Langsung dia tangkap anak musang itu dan dia bawa terbang tinggi. Tapi ternyata ibu dari musang itu melihat dari kejauhan. Ia teriak,
"Elang, kembalikan anakku!" Tapi semua sudah terlambat kan, karena si elang itu udah terbang tinggi. Akhirnya si ibunya ini pun lari mengejar ke arah elang itu pergi. Nah, si elang ini pun akhirnya hinggap di sebuah pohon yang sangat tinggi. Di pohon itu ternyata anak-anaknya yang masih kecil-kecil berada di sana. Si ibu musang ini yang tadinya mengejar, dia akhirnya sampai di bawah pohon di mana si elang dan anak-anaknya ini tinggal. Nah, si ibu musang yang berada di bawah ini dia teriak-teriak, dia marah-marah sama si elang. Kalian tahu nggak dia marah-marah gimana? Nggak tahu kan? Dia marah-marah aja begini. "Elang, kembalikan anakku. Anakku itu sedang kelaparan. Aku sudah susah payah mencarikan makanan, tapi kau bawa dia untuk menjadi makanan dari si anak-anakmu." Si ibu musang berkata seperti itu kan. Tapi si elang ini berkata, "Bisa aja sih kalau kamu mau anakmu kembali. Yang penting kamu bisa naik ke atas pohon." Si musang ini kan dia nggak bisa memanjat ke pohon kan. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap aja nggak bisa kan. Dia pun melihat sekeliling, dia lihat. Terus dia punya ide nih, tau nggak idenya? Apa tuh Kak idenya? Dia pun akhirnya karena dia melihat banyak ranting-ranting di sekitar, dia pun akhirnya mengumpulkan ranting itu dan dia berniat untuk membakar ranting itu, sehingga pohon yang ada di tengah-tengah lingkaran ranting itu terbakar. Tapi sebelum ibu musang ini membakar ranting itu, dia berkata pada elang, "Elang, kalau kamu mau anak-anakmu selamat, kembalikan dulu dong anakku. Kalau tidak, aku akan membakar ranting-ranting di sini dan pohon yang ada di sini akan terbakar beserta anak-anakmu." Si elang ini berpikir karena ibu musang berkata seperti itu. Benar juga ya apa kata si musang. Aku bisa aja sih terbang menghindari api, tapi anak-anakku yang masih kecil-kecil ini kan belum bisa terbang. Si elang berkata seperti itu kan. Lalu dia jawab dia perkataan si ibu musang ini. "Ya udah deh, aku kembalikan anakmu. Yang penting kamu harus membatalkan rencanamu untuk membakar ranting-ranting itu." Akhirnya si elang ini mengembalikan anak dari si ibu musang ini dan mereka pun berdamai. Ternyata gitu ya ceritanya. Jadi berarti anak-anak musang itu nggak jadi dimakan ya? Enggak. Berarti dia dikembalikan. Nah, adik-adik Swindu yang ada di rumah dan juga di studio, tahu nggak pesan moralnya apa? Tahu, Apa? tidak boleh mensakitin orang. Tidak boleh menyakiti orang. Oke, kalau Chandra? Tidak boleh jahat. Oke. Kalau dari kisah yang sudah diceritakan oleh Kak Miko, ada kisah elang. Jadi adik-adik Swindu jangan mengikuti perilaku dari elang. Elang ini merampas, terus menyakiti juga anak musang ini. Kalau tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti orang lain, baik dari perkataan, perbuatan, dan juga pikiran, karena itu sudah melanggar ajaran dari agama Hindu, ahimsa. Ahimsa itu artinya tidak boleh menyakiti orang lain atau makhluk lain. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham? Sudah. Berarti tidak boleh menyakiti orang lain. Kita harus mengamalkan ajaran dari Trikaya Parisuda. Berpikir yang baik, berbuat yang baik, dan berkata yang baik. Nah, itu dia cerita kisah si elang yang dikutip dari buku 99 Hinduni, Tutors Belum Tidur Anak Hindu. Semoga dapat memberikan inspirasi untuk kita bersama. Saya Putri Sasmitarani, Chandra, Tidya, Ami Laksani. mohon pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Karena gini, saya pertama seneng
seni gambar. Kemudian saya senang baca sastra, novel apa. Lama-lama kok saya yang antara gambar dan sastra jadi satu ya komik. Dan komik itu kan mudah dicerna dari segala umur, termasuk animasi lah sekarang gitu. Orang kadang-kadang baca buku tebel-tebel, buku Bung Karno gitu kan males. Kalau komik atau di webtoon, anak-anak sekarang senang. Baca buku males, nonton pakai HP gitu lah. Nah, kalau tren ke depan digitalisasi itu, komik-komik jadul lama-lama ini yang merupakan produk budaya bernilai sejarah, bernilai budaya, tidak kita open, tidak kita uruskan, sayang. Jangan sampai nanti, oh dulu pernah ada gini gitu. Oh dulu pernah, ya tapi barangnya di mana? Kebanyakan orang selalu cerita masa lalu. Oh kakek saya dulu raja, oh kakek saya dulu, kakek lo dulu, sekarang lo siapa, kan begitu. Jadi saya mengoleksi komik. Ya apresiasi aja, jangan sampai kekayaan budaya kita yang unik ini punah. Walaupun harus kita akui bahwa komik Indonesia itu banyak terpengaruh oleh komik asing. Dan zaman dulu persepsi orang-orang tua, pejabat dan itu komik itu kan negatif. Bikin anak nggak suka belajar lah, bikin segala negatif. Padahal kan belum tentu negatif. Bahkan di Jepang semua mata pelajaran ditransfer ke media komik. Karena apa? Kata orang satu gambar bisa mengganti sekian ribu kata gitu katanya gitu. Saya kan nggak pernah sekolah begituan gitu ya. Gitu. Jadi saya hanya sekedar mengapresiasi itu satu. Kedua, Republik sebesar ini tidak punya museum komik. Itu kan memalukan. Filipina punya, Laos ini punya, Malaysia punya, Singapura punya, kalau Eropa sangat punya. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin di stigma orang dengan budaya pop itu. Memang budaya pop memang anak haram kan enggak. Kita terlalu dikotomis pemikiran kita seni tinggi, lowbrow gitu. Sebab padahal tidak ada lah lowbrow-lowbrowan. Gambar juga banyak yang maestro seni gambar, tersagi ya, ahli gambar. Jadi seringkali frame of thinking kita itu aneh-aneh gitu yang belum tentu benar gitu. Kalau mau ngomong abstrak, Eropa, Amerika, emangnya lukisan kita nggak abstrak, memangnya penjor nggak kontemporer, emangnya sate tegak di Pura tidak kontemporer, emangnya Banten. Jadi frame of thinking kita kalau udah ngomong modern, Amerika, Paris, gitu. Kita sendiri punya kok. Kenapa tidak punya kita yang mesti sayangi gitu loh. Dikit-dikit ngolehnya keluar. Pernah Pak Jokowi pingin bikin museum komik. Akhirnya apa yang terjadi? Pikiran orang proyek. Oh, Gubernur Jogja saya masih tanah karena Asmi dari Jogja. Oh, saya masih tanah karena Kosasi Jawa Barat. Pikirannya proyekan. Saya bilang, kalau bikin museum barangnya ada nggak? Jangan mikirin gedungnya dulu, proyeknya, komisinya. Barang yang mau di museumnya ada nggak? Ternyata nggak ada. Di mana adanya? Di kolektor. Di kolektor, komik disimpan kalau udah mahal dia lelang. Terus sampai sekarang kita tuh nggak punya data tentang komik Indonesia itu berapa.
Tidak ada. Di percetakan ada datanya, di perpustakaan ada datanya. Jadi komik ini nasibnya paling jelek, tidak punya data. Sama dengan kartun lah. Berapa kartunis di Indonesia? Berapa karya kartun? Tidak ada datanya. Kalau di luar negeri kan terrekod semua itu, terrekod itu. Karena itu budaya kan. Kalau hilang, kalau apa ketahuan. Ya misalnya kayak Bob, ya mungkin dia sendiri nggak mendokumentasikan sebagai dokumentasi budaya. Misalnya kayak Gun gitu. Berapa karya yang dia sudah buat apa? Kita kan lemah soal dokumentasi budaya, lemah sekali. Orang Barat ya, gambarnya sekali, dipublikasinya 100 kali. Kita gambarnya 100 kali, publikasinya belum tentu 1 kali gitu. Jadi saya sebagai orang awam ya agak aneh. Ya, kayak umbul yang apa, kayak yang gini-gini. Ya mungkin bagi orang yang orang gila ya nggak apa-apa lah. Yang penting saya tidak merugikan orang gitu. Saya sih simpel aja. Selama saya tidak merugikan orang, selama saya senang, kalau ada orang lain ikut senang ya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan lah ya. Menaiki tangga jadi bentar Mahapura, lalu bersila di pelataran Padma Jiwa, menangkap purnama dari ujung Padma Tiga, lalu dirikan Padma Hridaya dalam jiwa. Hidup ibarat sedang melukis. Kalau salah warna memang susah dihapus, tapi bisa Dewa Mahadewa menjadi aksara wijaksana dalam jiwa, agar berpikir, berkata, berlaksana. Pemirsa HiTV Channel 3, kali ini bersama Pak Gede Suwantana kita akan sharing nih, mengulas karya rupa berukuran 140 x 140 cm dengan jumlah kata 221, satak selikur kata-kata Hindu. Wah, menarik dan luar biasa sekali karya rupa ini. Nah, gimana nih Pak Suwantana meresponnya, melihatnya, mungkin mulai dari komposisinya, perpaduan warnanya, dan pilihan-pilihan kata yang bertebaran di karya rupa ini. Silakan Pak Suwantana. Ya, terima kasih Mia. Jadi kalau kita lihat komposisi ya dari satak selikur kata yang tampil di sini, lihat warnanya, saya rasa ini harmoni. Ya. Jadi ada putihnya ini merata, merahnya juga merata, kuningnya juga merata. Nah kalau kita lihat dari goresannya, karena lebarnya sebegini gitu, mestinya paling tidak ada beberapa kata yang mungkin tulisannya lebih gede lah, lagi segini ya, sehingga lebih matching ya. Kalau ini kan kecil-kecil, tapi dari pilihan katanya sudah, saya rasa ini luar biasa. Setiap kata memiliki perenungan yang mendalam, saya rasa. Jadi secara keseluruhan ini oke, bagus. Ya. Jadi yang luar biasa Pak ya, terutama ada yang simetris begitu menulisnya Pak, ada yang asimetris dengan diagonal tarikan goresan yang miring ke kanan ataupun ke kiri. Nah, yang menarik nih Pak, di antara 221 kata yang ada di sini, tentu para penulis yang menggoreskan kata di sini ada yang menulis tentang tatwa, susila, acara. Di antara
kata-kata ini, yang mana menurut Bapak perenungannya paling tinggi, Pak? Secara prinsip semuanya ini bagus karena memiliki perenungan yang berbeda, perspektif yang berbeda, dimensi yang berbeda. Tetapi ketika kita keratkan lagi, mungkin yang umum umpama ini mungkin kata tatuam asih. Karena ini berarti ketunggalan. Jadi untuk memaknai ketunggalan ini tidak sederhana meskipun bahasanya sudah sering didengar. Nah, mungkin yang sepadan dengan itu kata siwaistik saun. Jadi kalau tatuamasi kan tidak ada perbedaan entitas sesungguhnya di antara yang ramai ini. Nah, sementara di sini antara ciptaan dengan pencipta itu hanya perbedaan bahasa. Jadi antara saur dengan tatuamasi itu secara prinsip sebenarnya tidak memiliki makna yang berbeda, tetapi digunakan dengan teknis bahasa yang berbeda hanya untuk menekankan, ada penekanan tertentu, ada pilihan-pilihan kata tertentu untuk bagaimana bisa masuk ke dimensi yang sesungguhnya sama. Itu kira-kira. Nah, kemudian kalau kita lihat dari susila, dari acara itu kata dharma ini mungkin yang sehari-hari kita. Nah, ini tidak bisa ditranslate sederhana begitu diganti ke bahasa yang lain. Kita bisa paham kata dharma ini hanya ketika kita bisa merealisasikan seperti apa kita bisa hidup sesuai dengan prinsip-prinsip semesta. Ini juga memerlukan perenungan yang tidak sedikit. Itu kira-kira. Jadi setiap kata yang tertulis di sini, khususnya kata-kata Hindu yang ada di sini, butuh perenungan yang mendalam sehingga kita tidak mengertinya sebagai arti saja, Bapak ya. Jadi ada maknanya juga, nilai-nilainya, bahkan bisa masuk pada dimensi-dimensi tertentu begitu, Pak ya. Menarik sekali. Nah, apa nih yang bisa Bapak tularkan untuk generasi milenial atau generasi muda Hindu kita memandang sebuah karya rupa ini menjadi sebuah ide yang luar biasa? Ya, dengan karya ini paling tidak menginspirasi generasi milenial untuk mengenal istilah-istilah terlebih dahulu. Kemudian ketika nanti terinspirasi ke dalam, dia mempertanyakan apa kira-kira makna di balik itu. Dan disinilah kesempatan pembelajaran itu bisa dimulai. Starting point dari pembelajaran itu adalah ketika mereka bertanya. Nah, jadi karya ini bisa dijadikan sebagai pedoman atau menjadi pemantik atau ladang untuk siap ditumbuhkan. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Suwantana ulasan kita, memperinspirasi kita. Demikian pemirsa ITV Channel 3. Untuk lebih lengkap dan jelasnya pemirsa ITV Channel 3 bisa datang ke Museum Hindu Jalan Nangka Selatan 29A Denpasar selama 2 bulan ke depan. Saya Nia Gardewa dan Pak Gede Suwantana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Demikian tadi program-program mengisi Nawaksara Wartam. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, saya Ami Laksani pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Namun sebelum diakhiri, jangan lupa sukseskan kampanye Gasir dengan mendonasikan 10.000 saja ke rekening BTN Wartam 0098 015 00 076695 untuk mendukung program Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Salam damai, Channel 3. Jangan pernah sampai meninggalkan hati nurani, karena hati nurani yang suci
melintasi jalan terjal takdir dan nasib, rana kehidupan ini, benar bahwa dunia ini HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.